modal pertama Puspita itu dari tabungan saya dari ekstra. Itu keseriusan beliau ini membuktikan memberi nama dari nama terakhir saya kan. Wah. Ya, Puspita. Istri saya ini pendamping yang kuat, pendamping yang hebat, ya. Sesulit apapun selalu ikhtiar. Anak muda milenial jangan takut tersesat. Ya, tersesat, jangan pernah kalian menyerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Haji Rohmat Ardian, berkah bersama masyarakat. Itu kata pembukanya, jangan lupa. Baik teman-teman, hari ini luar biasa kita ketemu salah seorang pembisnis yang luar biasa energinya, luar biasa kerajaannya. Beliau manusia langka di Kuningan ini ya. Iya betul, langka Pak ya. Ya. Nah, kita hari ini akan bincang-bincang membedah apa rahasia dari Pak Haji ini ya, bisa membangun dari nol. Menurut riwayat saya pelajari, beliau ini memang petarung ya. Beliau datangnya dari Jawa, kemudian ke Kuningan, luar biasa ini Pak Haji. Beliau seorang perantau, ini riwayat Pak Haji, salah atau benar nanti klarifikasi. Menurut riwayat beliau memang berjuang sejak muda. Dan ini kakak tertua kalau di kerajaan saya di HMI itu. Ya, jadi orang-orang HMI yang punya ya pemikiran, punya tenaga, terus punya sumber daya, semua dikerahkan. Sehingga tadi yang kita review itu bagian dari kerajaan Pak Haji Rohmat Ardian. Kata kuncinya Haji Rohmat Ardian, oke? Ya, Pak Haji, ini teman-teman anak muda semua, generasi milenial. Ada juga generasi kolonial, tapi nggak banyak Pak. Ya, kita akan bincang-bincang seperti apa rahasia sukses Pak Haji ya. Dari mulai nol, mungkin sekilas-kilas nanti teman-teman kalau mau nanya boleh. Kita akan kupas dari mana nih Pak Haji inspirasi bisnis sehingga maju sekarang. Pak Haji silahkan Pak Haji, ini semua kamera udah on, siap? Kita kupas tuntas, termasuk gini Pak Haji, rahasia percintaannya Pak Haji. Karena teman-teman ini pada jomblo sebagian ya, jadi apakah perjodohan juga mempengaruhi bisnis Pak Haji? Oke, monggo Pak Haji. Terima kasih Kang Mukhlis yang hari ini bikin saya sumringah, senang, bahagia. Sahabat-sahabatku, kawan-kawanku dari YouTuber tampak hari ini milenial, cantik-cantik, ganteng-ganteng, ya. Insya Allah jadi pengusaha yang dermawan. Hadir juga sahabatku Kang Budi, ya, Kang Austin, ini kakak saya. Mana Neng Salsa mana nih? Wah, ini saya juga didampingi kekasih tercinta. Orang yang selalu hadir dengan segala senyumnya, walaupun ya hadir di tengah-tengah kesulitan. Jadi Kang Mulis, terima kasih. Ini saya hari ini bersyukur, bangga. Ini hadir orang-orang hebat, generasi Z, milenial. Jadi saya mulai usaha tahun 97, ya belum pada lahir ya. Ada yang sudah, ada yang belum ya. Nah, kemudian ya saya menemukan bidadari di orang yang istimewa buat kami ketika kami membangun komitmen ini dimulai dari zaman dulu PDKT. Ya, akan jadi suami yang setia. Jadi suami yang setia, yang tanggung jawab. Pada akhirnya tanggungannya dikeluarin ya untuk modal usaha. Alhamdulillah mulai usaha tahun 97, kemudian 2007, kemudian mulai dari usaha aksesoris, kemudian souvenir, alat tulis kantor. Dulu salah satu usaha kami Kuningan dan di Ciamis ada. Di Ciamis tahun 2002 ya, 2002 samping Jogja. 5 tahun saya usaha di sana. Kalau masih ingat, Puspita Cipta aksesoris dan souvenir samping Jogja. Sudah lahir belum? Sudah. Ya, itu.
Nah ini Ibu Puspitanya ini. Ya, kemudian tahun 2008 kami mengalami masa-masa yang sangat sulit, sangat berat, yaitu pada akhirnya usaha kami banyak yang gulung tikar. Ya, pada saat itu terpuruk, sangat sulit, tapi akhirnya saya menemukan usaha baru yaitu di bidang migas. Ya, tahun 2007 saya mengembangkan usaha SPBU. Pada waktu itu SPBU terbaik, terlengkap, terfavorit. Ya, dapat penghargaan terbaik se-Jawa Barat. Ya. Saya menyadari ketika membangun usaha ini dimulai dari komitmen yang sungguh-sungguh, ya, ikhtiar yang sungguh-sungguh, ingin melahirkan proses yang terbaik, tindakan yang terbaik, nanti hasilnya akan baik. Kemudian akhirnya kami mengembangkan usaha tahun 2009 membangun SPBE, kemudian 2010 angkutan BBM. 2000 terus berkembang sampai perbaikan tabung, ya, berkembang. Kemudian 2019 sebelum pandemi kami bangun rumah sakit. Kemudian sekarang tahun 2022 kemarin kita bangun Arunika. Sukses itu dimulai dari rumah tangga. Ini buat milenial, jangan salah pilih, ya. Mau sukses dengan cepat, menikah dengan anak orang kaya. Ya, tapi suksesnya cepat, ya. Tapi harus punya gagasan, punya kreativitas, punya pemikiran, punya keberanian, ya. Nah, ini anak-anak muda harus memiliki gagasan, keberanian. Dimulai dari komitmen, dimulai dari sungguh-sungguh. Nah, akhirnya perusahaan berkembang ada di 40 kota. Ya, salah satunya adalah di Kuningan ini, Rumah Sakit Permata Arunika. Arunika Rumah Sakit Permata, karyawan ada kurang lebih sekitar 320 orang, ada 80 dokter. Dan ada 5 dokter yang gajinya 75 juta per bulan. Luar biasa. Ya. Di Arunika ada 120 orang, dapat UMR plus ada bonus-bonusnya mungkin sekitar 2,5 juta, 2,7 juta ya, BPJS. Karena apa? Pada akhirnya kami ingin melahirkan sebuah kesejahteraan. Jangan sampai pengusaha mengambil hak yang bukan haknya, tapi justru pengusaha hadir membantu masyarakat sekitar, ya, dengan memberi kesejahteraan lebih. Nah, inilah pada akhirnya rezeki kami, ya, rezeki kami ini bersama dengan keluarga, ya. Saya menyadari istri saya ini pendamping yang kuat, pendamping yang hebat, ya. Sesulit apapun selalu ikhtiar. Ya, rupanya ya dengan doa-doanya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu betul. Keluarga yang melahirkan sebuah ketenangan, kedamaian. Nah, inilah bentuk perjalanan hidup singkat saya mengajak kepada generasi milenial, ya, kalian semua adalah generasi bangsa, masa depan bangsa. Insya Allah 2045 Indonesia menjadi negara yang maju, 5 besar, menjadi negara masuk 5 besar dunia. Ya, saya yakin 2045. Kemudian apa? Masa depan kalian harus punya gagasan. Anak muda milenial jangan takut tersesat. Ya, tersesat, jangan pernah kalian menyerah. Boleh lelah tapi nggak boleh Ini adalah banyak youtuber ya, berangkat ke luar negeri, ke Brunei, berangkat ke Thailand, berangkat ke Swiss, mencari gagasan-gagasan inspirasi. Ya, saya dari zaman kuliah, saya salah satu ketua mahasiswa, ya, di kampus, memiliki sebuah keberanian memulai usaha.
tahun 2007 saya mahasiswa penghasilannya sudah 3 juta rupiah. 97 penghasilannya 3 juta rupiah. Kalau dulu ya mungkin sekitar 30 juta kalau sekarang ya. Kemudian anak saya Adelia, ini usaha yang masih kuliah di UI, ya kuliah di UI. Ini Anunika, ya masih mahasiswa semester 7 di UI, penghasilannya 200 juta per bulan, yaitu Anunika. Kemudian ada lagi anak saya yang Satolen, yang punya Satolen rumput, itu penghasilannya 100 juta. Jualan rumput bisa 100 juta per bulan, ya. A+ buat pelajar mahasiswa. Kalian harus punya keberanian. Nah, kemudian kalian ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Ya, kalau kita sudah mengamati sesuatu, kita tiru, kemudian kita modifikasi. Dalam prinsip marketing itu ada diferensiasi. Melakukan sesuatu yang beda, maka engkau akan mendapatkan sesuatu yang beda juga. Positioning, jaga kehormatan positioning, ya, menjaga komitmen, menjaga integritas. Nah, ini yang harus dilakukan. Kemudian ada marketing nih, masalah harga, pelayanan, dan lain sebagainya. Nah, inilah komponen-komponen yang sangat penting. Saya punya kepentingan ini buat Gen Z milenial. Kalian harus sukses. Kalian harus bisa membantu masyarakat. Kalian harus menjadi pengusaha yang soleh, pengusaha yang dermawan. Ya, kalian harus bisa hadir membantu kesulitan masyarakat. Sekarang apa? Pahlawan sejati adalah pahlawan yang melahirkan devisa, yang menyumbangkan pajak buat bangsa dan negara. Ya, jadi saya punya kepentingan suatu saat saya juga bisa diundang di Ciamis, ya, saya siap untuk memberikan mentor-mentor lebih dalam lagi tentang bisnis. Luar biasa ya, Pak Haji ini muda, sukses, dermawan Pak Haji. Kabarnya dari alam sana itu dermawan. Jadi Pak Haji itu katanya investasi dunia dan akhirat Pak Haji. Oh iya. Nah, nanti teman-teman mau kalau ikut sama Pak Haji ya itu dunia akhirat. Tapi ada teman katanya di pinggirnya aja Pak Haji. Di pinggir surga. Oke, Ibu kalau mau cerita Bu, gimana kisah-kisahnya menjalan kepahitannya ada. Boleh, Mam. Iya. Sri Kandi Galuh ini. Iya. Pengen tahu ini cara bercinta yang benar. Ya takutnya nanti jalurnya. Oke Bu, samping Bapak Bu, kita kasih semangat. Mana Sri Kandi milenial mana? Kita akan dengarkan ya kisah dari Ibu nih. Berdarah-darah ya Bu ya. Oke, silakan Bu. Sekali. Ini ceritanya dari mana dulu ya? Bebas. Iya. Nggak usah memperkenalkan ya, langsung ya. Memperkenalkan belum tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Dian Marina Puspita, istri satu-satunya dari Bapak Muhammad Adnan. Ya, alhamdulillah silaturahminya hari ini ya. Sebenarnya kisah kami ini kalau difilmkan ini bisa lebih dari Ainun Habibie ya Pak. Ya, oke, tersanjung. Selanjutnya banyak. Iya. Ya, putus betul. Nah, dulu pertama saya mengenal Pak Haji ini, saya dulu manggilnya Mas Ardi. Oh iya. Ya. Itu pada saat saya SMA kelas 1. Ya. Nah, beliau datang ke rumah, rupanya pandangan pertama ya Pak. Nah, di situ bolak-balik ternyata menyatakan cintanya, tapi saat itu sering ditolak kan. Nah, pada 2 tahun ya Pak, 2 tahun pendekatan. Memperjuangkan di rumah nggak ditemuin, tapi beliau ini memang tadi yang dibilang nah ini bekerja keras dan tertangguh. Jadi di rumah nggak ditemuin, di sekolah ternyata datang ke BP mengaku saudara supaya ditemuin. Ya dari situ akhirnya 2 tahun
saya luluh karena kegigihan beliau, keseriusan beliau. Kelas 3 SMA, akhirnya saya menerima cintanya. Jadi ini akang-akang yang di sini jangan putus asa ya kalau memperjuangkan bidadari. Coba ya. Nanti belajar sama Pak Haji. Dan di situ memang beliau ini berkomitmen di situ, katanya saya nggak mencari pacar, tapi apa Pak waktu itu? Nyari istri. Nyari istri tapi tidak menjanjikan kemewahan gitu. Nah, karena kita harus berjuang bareng gitu ya. Waktu itu Puspita ini nggak apa-apa ya. Modal pertama Puspita itu dari tabungan saya dari SD. Oh ya, Simpede waktu itu. Adanya BRI paling. Kalau di daerah adanya BRI ya. Nah dari situ alhamdulillah komitmen beliau ini waktu itu kami baru bisa membuat UD ya Pak, waktu itu usaha dagang kayak mungkin sekarang CV ya. Dan bentuk keseriusan beliau ini membuktikan memberi nama dari nama terakhir saya kan. Ya. Puspita gitu. Mungkin itu aja dulu sih. Oke, luar biasa. Coba sebelum kita ini ada yang mau nanya, yang milenial ya. Yang dari perempuan dulu nih, mana bidadari milenial kita ini? Selebgram kita ini ada selebgram Pak Haji, ada TikToker, ada Facebooker, nah ada YouTuber yang lengkap. Ya, coba yang mau ngambil inspirasi dari Ibu Haji Puspita, nanti ada pesan-pesan khusus buat generasi milenial, bagaimana merawat cinta, kemudian mendatangkan keberkahan bersama masyarakat. Luar biasa ya, kata kunci Pak Haji ini berkah. Ya, tepuk tangan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ian Pak dari Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis Pak. Titik tertinggi apa dari hasil bisnis ini membuat Bapak bahagia gitu Pak. Oke, pasti banyak duit. Iya. Ya, silakan Pak Haji. Ini bayangnya duit melulu Pak Haji. Jangan lupa lagi Pak. Wah, keren banget nih. Ya, oke Pak Haji. Ini keren banget pertanyaan. Ini Kang Yan, keren banget ya pertanyaannya. Titik apa yang bisa membuat Bapak di puncak kesuksesannya? Luar biasa ini. Jadi yang kami bangun di dalam perusahaan adalah bangun peradaban. Ya, kalau mencari uang ada umurnya. Tapi ketika kita membangun peradaban, membangun budaya, membangun karakter, membangun integritas, ini adalah jangka panjang. Akhirnya saya lebih mudah diterima kepada semuanya. Karena apa? Perusahaan Pak Ardian perusahaan yang jujur, perusahaan yang amanah, perusahaan yang terpercaya. Grup Pak Ardian tidak mengurangi setetes pun takaran. Beliau orang yang amanah. Ini yang kami bangun. Akhirnya ini terus menerus berkembang, kepercayaan muncul, satu persatu kepercayaan muncul. Puncak kebahagiaan saya ketika perusahaan ini bermanfaat buat masyarakat. Hadirnya rumah sakit, ya salah satu Pak Dokter, saya pesan jadikan rumah sakit ini sebagai ladang amal baik. Ya saya pesan kepada semua dokter, dok jangan sampai memberikan obat-obatan yang salah, obat-obatan yang berlebihan. Saya marah betul, saya akan kecewa. Tapi layani pasien yang datang ke sini, orang sakit ke sini ingin sembuh, sepenuh hati dengan ikhlas. Ya alhamdulillah, dengan pola seperti itu, dokter perawat melayaninya dengan ikhlas. Sekarang menjadi rumah sakit kebanggaan masyarakat Kuningan. Saya bisnis di gas di SPBU sudah kurang lebih 15 tahun. Ya, tidak boleh mengurangi setetes pun timbangan dan takaran. Hidup nikmat, nikmat dengan kejujuran, nikmat dengan amanah, nikmat dengan
pada akhirnya apa? Timbulnya berkah. Nah inilah yang pada akhirnya saya punya ini ibu komisaris, di bawah beliau karyawannya ada kurang lebih sekitar 2000 lebih ya. Ada orang Ciamis yang gabung di sini, Cek Iweng ya, tukang dapur aja gajinya 17 juta Pak Budi. Ya, jadi pada akhirnya apa? Ketika kita memberikan kesejahteraan, semuanya tersenyum. Ya, masalah rezeki, mungkin Anda bisa menyaksikan tadi di Arunika, melayani dengan tulus, dengan ikhlas. Inilah pada akhirnya Ibu dengan pola pendekatan kasih sayang kepada semuanya. Karena hakikatnya Islam hadir untuk memberikan rahmatan lil alamin, untuk saling sayang menyayangi. Tuh, nah, mangga Kang Mufis, ada lagi. Sekarang yang bidadari ya Bu ya. Ya. Coba yang bidadari ini maupun Bu Haji banyak sekali nih pengalaman perjalanannya yang pahit manis bersama Pak Haji. Satu-satunya suami yang the best is the best. Luar biasa. Ada yang dari mana nih generasi milenial? Buniseri mana Buniseri? Yes, oke. Ciamis, Pangandaran. Wih, Pangandaran ada. Ini kumis Bapak Pak. Kuningan, Ciamis, Banjar, Pangandaran. Saya bilang mau ke Pak Kumis Bapak itu Bapak, ternyata nggak ada kumisnya. Iya. Ya oke. Pangandaran nggak ada, Banjar nggak ada. Kembali ke Ciamis silakan. Ayo teh. Iya. Yang keras. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Mau bertanya ke ibunya langsung. Yes. Apa yang bikin ibu bisa bertahan sampai saat ini walaupun dalam keadaan tersulit? Apa sih hal tersulitnya? Hal tersulitnya. Oke. Yang Selama bertahan, perjalanan yang Pak bikin Haji. ibu bertahan. Ini udah nyerap. Udah. Terima kasih Neng Salsa. Pertanyaan yang bagus ya, karena emang ini ujiannya berat banget, hal tersulit ya. Yang membuat saya bertahan, Bapak ini selalu meyakinkan ke saya, sesulit apapun keadaan, insya Allah Allahnya akan selalu memberi kemudahan. Asal kita mau berikhtiar sungguh-sungguh dan kita saling menguatkan, kita saling mensupport gitu ya. Pernah pas tahun berapa ya Pak? Pas yang Gali kita jual 2000 itu untuk membayar 2010 ya, untuk membayar listrik aja pun kita nggak mampu. Karena waktu itu kompetitor waktu itu sangat berat dan operasional sangat tinggi. Itu sampai saya jual semua perhiasan dari orang tua, dari sendiri ini untuk tetap hak-hak karyawan dan yang harus kita bayarkan ini tetap dibayarkan ya, terpenuhi. Jadi karena Bapak selalu meyakinkan insya Allah habis kesulitan ini pasti ada jalan Allah yang akan menuntun kita memberi solusi yang terbaik gitu. Oke, luar biasa. Cukup ya? Itu wine-nya diminum dulu wine-nya. Ya baik. Kalau udah cukup karena Pak Haji sudah menyatakan sanggup, kita undang nanti untuk Ciamis, Banjar, Pangandaran Pak Haji ya. Saya bikin password kumis Bapak, Kuningan, Ciamis, Banjar, Pangandaran. Nanti Pak Haji kalau ke Ciamis pakai kumis. Siap. Iya. Itu dari saya ya. Oke, silakan Pak Haji closingnya Pak. Ya, dari para selebgram, YouTuber, TikToker, ya, kalian adalah orang-orang sebagai agen-agen kebaikan. Kalian punya peran yang penting dalam hidup, ya. Karena dari situlah bagaimana sebuah hiburan tercapai, pendidikan tercapai, kemudian banyak hal ya termasuk gagasan dan lain sebagainya. Saya berpesan buat anak-anak muda sekali lagi, kalian harus memiliki keberanian. Tanpa keberanian kalian tidak akan pernah punya kesuksesan. Ya. Kemudian kalian harus punya gagasan-gagasan, mimpi yang besar, mimpi yang setinggi-tingginya. Ya.
pengen jadi pengusaha seperti Khairul Tanjung, seperti Sandiaga Uno, Erick Thohir, ya pengen jadi patriot seperti Pak Prabowo, boleh. Kalian harus punya mimpi yang besar. Ya, kemudian setelah mimpi, tindakanmu harus betul, langkah-langkahmu sudah benar, sudah langkah betul, prosesnya harus betul. Nanti endingnya akan betul. Ya, siapa tokoh anak-anak muda sekarang? Ya, Raffi Ahmad. Ya, siapa lagi? Hatta Halilintar. Ya, terus siapa lagi? Rohmat Ardian. Kalau Rohmat Ardian itu punya bulu ketek ya? Punya ya? Bulu ketek itu walaupun berhimpitan tetap tumbuh dan hidup ya. Jadi itu kita harus tetap kuat teguh pendirian ya. Yakin berbuatlah baik, terus berbuat baik, jangan pernah lelah ya. Jangan kita selalu ngomong yang positif, ngomong yang baik, bangun karakter ya. Saya yakin siapa tahu di antara kalian ini ada yang jadi seperti Erick Thohir jadi menteri ya. Siapa tahu Pak Budi jadi Bupati Ciamis. Ya, Kang Musli. Kang Musli siapa tahu jadi konglomerat. Kang Muklis jadi konglomerat. Amin. Amin dong. Kemudian si Neng siapa? Neng Salsa siapa tahu penerus Bu Susi punya pesawat. Karena apa? Orang Jawa Barat, orang Indonesia ini jujur ya, saya ketemu di luar negeri ya, selalu dipakai untuk IT. Saya di Australia, saya pernah berapa lama di Perth ya, di Melbourne. Orang-orang Indonesia itu IQ-nya jos-jos semua ya. Kemudian satu lagi, Singapura negara yang tandus gersang, sekarang tanahnya yang kerja. Indonesia orang yang kerja, asetnya, tanahnya yang tidur-tiduran. Kalian besok dari sini berpikir, saya pengen seperti Arunika, bikin seperti Arunika ya. Besok dari sini saya punya gagasan, banyak tanah-tanah yang di mana punya perhutani, mulai disewa. Bersama dengan Kang Budi ya, kerjasama dengan perhutani, mulai dari kopi kecil, mulai jaga keuletan, kesungguh-sungguhan ya. Saya yakin bisa ya. Coba siapa yang pengen jadi pengusaha? Cung. Ayo. Ya, yang pengen jadi pengusaha, yang pengen jadi pegawai negeri. Ada juga ya pegawai negeri. Ini siapa yang pakai baju ini? Bali si Bali ini apa? Galuh. Ya. Wah, keren banget nih ya, luar biasa, keren banget nih. Abah Ndut. Abah Ndut, luar biasa. Kasih 100.000 nih buat Abah Ndut. Sini Mbak, sini Mbak. Ya sini, mau disawer nih, luar biasa. Ya oke, foto bersama nih sama Mbak Ndut. Aduh, ini marketing Bunga Supi Media Pak. keren. Orang harus lahir beda seperti ini. Oke, silakan diabadikan dulu. Nah, oke, luar biasa. Pak, ini masih bujangan Pak. Tolong dikasih jodoh Pak. Ya. Ya. Luar biasa, nanti carikan undangan, carikan dokter atau perawat undangan. Luar biasa. Ini orang budaya namanya Ki Mundo. Iya. Nah, di perusahaan saya jadi marketing eksternal Pak. Iya. Bagian nyari order yang sulit-sulit. Nah, itu beliau. Iya. Ya. Saya Oke. pada akhirnya ya Ciamis sebagai tanahnya subur makmur. Saya ucapkan terima kasih kepada
generasi milenial yang hadir hari ini. Saya sangat bersyukur, bangga, kalian adalah putra-putra terbaik generasi masa depan. Allah anugerahkan alam semesta yang luar biasa, kekayaan kita yang sangat luar biasa kaya. Ingat, jangan salah pilih pemimpin. Anda nggak boleh alergi politik. Justru Anda sangat menentukan pemimpin masa depan bangsa, masa depan Republik ini, agar merah putih tetap berkibar. Kalian adalah generasi-generasi emas yang meneruskan para pahlawan. Kelak kalian adalah orang-orang yang bisa menghantarkan bangsa Indonesia lebih sukses kembali. Pada akhirnya Bapak minta dukungan, mohon dukungan agar suatu saat kita berkumpul kembali. Saya bawa anggaran buat generasi Melia untuk UMKM, untuk membangun karya-karya besar generasi milenial ini. Jadi satu saat program-program saya yaitu membentuk karakter yang bermental pengusaha. Ya, kalian supaya menjadi pengusaha yang jauh lebih hebat dari saya. Amin. Setuju ya? Setuju. Ya, terima kasih saya haturkan Kang Budi, terima kasih Salsa, kemudian Kang Muklis, ya saya haturkan terima kasih kepada YouTuber, TikToker, kepada Facebooker, kemudian Telegram, ya semuanya, yang semoga pertemuan kita bukan pertemuan yang terakhir, tapi kita bisa bersinergi saling menguatkan. Kalian harus sukses, kalian harus punya cita-cita besar. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.